Halo, happy weekend guys dan ga. Balik lagi di video Kombat Kamit kali ini Drive Nut SSR Plus Giryu Core Slayer ya. Kita mampir bentar skill set. Harusnya kalian udah bisa lihat sendiri. Ultinya free, 2 hit column, 300% attack kalau ultra ulti 50. Tapi debuffnya itu to all ya, debuffnya to all. Walau targetnya kolom, tapi debuffnya to all. Cuman harus digarisbawahi yang dikurangi damage rate, bukan attack. Berarti positifnya stuck dengan pasifnya Giryu Gensub, cuman di sisi lain tidak akan mengurangi spesial type damage, extra damage, dot damage. Pasifnya, tiap unit selesai jalan, berarti each turn, kata lain each turn, bukan round, each turn, dia akan breakthrough random 2 enemies. Kalau ada God mode di musuh, misalnya lebih dari 2 random itu akan pecah oleh efek pasifnya. Terus inflict 200% extra damage ke target tersebut. Kalau bintang 5 jadi 3 randomnya. Kalau 1 gimana bang yang God mode? Ya tentunya 1 itu pasti dipecahin. Ini kata random ini kalau melebihi dari angka yang bisa dia pecahin. Terus dia juga punya dodge. Dodge-nya sayangnya hanya 2 round. Sampai ungu 5 pun tetap 2 round ya, hanya naik persentasenya. Jadi tidak urgent naikin ke ungu 5-nya. Ke bintang 5 saja sih. Bintang 5 buat supaya God mode-nya pecahinnya 3 breakthrough-nya. Tapi tetap sih 2 aja udah sangat cukup kok. Kalau mau sempurna ya. Awaken pasifnya, ini core. Biasa core itu ada di awaken pasif. Basicnya nambah 3 energi tiap round. Terus awaken 2-nya per round. Kalau ada yang trigger kritikal akan dapat energi 1 lagi. Berarti 4 ya. Bukan lihat di sininya, cuman lihat keseluruhannya. Tim kalian akan punya 4 energi tiap round ketimbang musuh. Awaken 3-nya naik lagi sekali lagi, jadi 5 energi tiap round. Ini kalau bagi kalian yang mid atau bahkan high spender, ini perbedaan yang membedakan tim kalian dengan tim musuh kalian. Ini sangat signifikan loh. Tapi untuk low atau bahkan V2P, hanya lakukan ini kalau betul-betul tim kalian sudah full SSR Plus atau minimal 5-nya itu SSR Plus. Sebelum ke area itu, baiknya awaken 1 saja ya, Advance core-nya, nah ini yang kalau dipenuhi slot-slot yang dibutuhkan, seluruh tim dapat 600% maksimum damage-nya, maksimum HP sebagai special protect. Kalau level 4-nya naik 50%. Simple ya, kayak gini doang. Naiknya ini yang lagi di ini nih, yang lagi di sering diprotes kasarnya. Soalnya kayak nothing special gitu ya. Seandainya ada efek lain kayak si Giryu Gensub kan yang turun tapi jadi 3. Contoh misal jadi 400%, tapi setelah habis jadi ngisi lagi kayak gitu-gitu contohnya. Ini kayak nothing special gitu loh. Terus ini role yang di bawah ini selalu di-apply ya. Ini udah common knowledge kasarnya. Tiap unit itu hanya bisa 15 bintang mentok-mentok. Dan ini akumulasi. Kalau misalnya ada awal-awal 7 bintang nih, kan di core level 10 kan 7 bintang nih. Terus habis bintangnya. Habis itu ngisi lagi 8 bintang dengan cara apapun. Berarti total-total udah 15. Nggak akan bisa ngisi lagi seperti itu ya. Ini bentukannya ada bintang-bintang di bawah. 1 bintangnya itu 1 maksimum HP. Jadi mentok-mentok 15 bintang nih contohnya kayak ini nih. Ini tinggal dikit lagi nih. Gitu. Terus kalau perbandingan singkat antara ini dan ini, tentunya bagusan Melza ya, Tapi dari sisi angka saja, sekaligus untuk for your information kasarnya, basic core kalau dengan si Bapak 2 ini polosnya 900%. Terus kalau bintang 5 si vegan ini 960%. Sedang kalau ungu 5 atau awaken 2 si Melza ini jadi 1020%.
Ini yang level 4, gila ya, jadi 10 kali lipat. 10 bintang ditambah HP dia sendiri, berarti 11 kali maksimum HP, coy. Terus ini yang level 10, sedangkan ini yang level 17. 17 itu kayaknya nearly impossible ya. 17 tuh kayak butuh 2 tahun kayaknya kalau normal. Kayaknya butuh 2 tahun deh. Udahlah, lupakan saja 17. Terus perbandingannya bagusan mana, Bang? Tentu saja bagusan Melza, cuman tentu saja sangat murahan si Vegan. Vegan bahkan bisa mengakses yang tengah ini, sedangkan Melza nggak bisa. Melza itu harus antara Awaken 1 yang putih ini atau Awaken 2 yang ungu. Awaken 2 tahu sendiri ya. Nanti saja Awaken 2 kan unit-unit support kayak gini. Pastikan tim full SSR Plus dulu. Jadi tentunya ini sangat gampang, dan tapi kalau bisa di pull si Melza ini jauh lebih baik. Kenapa? Padahal ini kan sama aja, Bang. Selain ini lebih tebel, namanya juga badannya SSR Plus, tipenya juga harus diingat ya. Tipe itu harus diingat. Tuh, ini Esper sedangkan ini Grappler. Grappler udah pasti ada si Deep Seeking biasanya di middle atau server lama. Makanya kalau pakai si Vegan akan pakai free slot. Sedangkan si Melza ini sudah pasti akan bantu nge-fill slot core yang dibutuhkan DK. Dia high tech, dia Esper. Tinggal Grappler sama Duelist. Gampang, sisanya free slot bebas kalian mau naruh. Jadi gampang. Versatile point itu juga penting ya. Terus kalau misalnya dia berdua saja gimana, Bang? Bisakah menang? Tentunya bisa. Tentunya bisa, tapi tidak sedominan yang beredar ya. Kenapa kok di Facebook atau di YouTube itu seperti banyak yang beredar, Geru Gensub sudah pasti bisa menang lawan Drive Knight. Itu lebih karena highlight. Karena suka ngepost sesuatu yang unik. Padahal kalau didatakan 50% saja nggak nyampe orang yang masih pakai core Geru Gensub. Bahkan di eranya kerang hijau sekalipun, Geru Ribas, tetap tidak sampai 50% orang pakai Geru Gensub kembali. Seganas itu breakthrough-nya pasif si Deka. Terus kalau memang mau menang lawan si Deka dan tentunya ada Deep Seeking juga ya. Yang pertama itu DK musuhnya kalau bisa mati duluan atau tidak di-build. Itu agak sulit. Berarti sebagai pemilik DK kalian sendiri, kalau kalian ngambil DK itu harus tebel. Ya nggak sampai full bintang 6 semua equipnya, tapi maksudnya fokus ke HP biar tebel. Tidak se-urgent di era kerang hijau, awal-awal rilis nggak terlalu butuh-butuh banget tebel. Cuman intinya arahnya nanti ke sana. Itu yang pertama. Harus bisa membunuh si Drive Knight musuh duluan. Itu yang pertama. Kedua, jangan ada bapak ini. Yang ketiga, jangan ada bapak ini juga. Kalau salah satu atau bahkan dua dari syarat itu ada di tim musuh, kemungkinan core Geru Gensub kalian tetap kalah ya. Seperti itu. Tidak dominan. Gue tahu sih arahnya ini sih lebih ke gimana ya, agak sedikit berempati lah ya. DK ini kegencet unit-unit penting bannernya. Makanya kayak kalau ada alasan 1 atau 2 untuk skip, wah ternyata bisa di skip nih, lumayan. Nah itu. Cuman di sini gue netral saja untuk meluruskan ya. Tapi kalau memang mau di skip dan plannya memang udah tersusun rapi, ya skip aja nggak apa-apa. Cuman arahnya kalau Geru Gensub itu bisa mendominasi DK, tidak ya. Bisa menang, ada kemungkinan menang. Tapi mendominasi tidak, seperti itu. Oke? Semoga penyampaiannya dapet. Bukannya nge-hate atau apa, gue hanya membantu meluruskan. Terus ini untuk buff gear-nya. Sebelum kerang hijau banner, bebas bisa attack juga. Bahkan build speed bagus banget untuk trigger kombonya si Deep Seeking. Cuman di eranya kerang hijau ujung-ujungnya akan ke HP juga. Kayaknya sih enakan biar speedster saja sih yang melakukan tugas speednya. Ini HP bonus damage free, damage rate free juga, damage free juga oke, karena kan sekarang masih eranya si TTM dengan si Deep Seeking ya. Intinya lebih ke HP sih. Terus ini HP resist oke,
Block juga oke sih, cuman block kayak maksa ya, block red tuh kayak maksa. Makanya gue lebih milih resist aja sekalian. Ini setnya tentunya setnya ngerandom aja, yang penting full HP sih. Kalau memang mau nyari red gear set ya si Drive Knight ini. Biar dia pakai baju dia sendiri ya. Ini sigil. Terus ini ya, ini value nih. Ini jujur gua agak berat nih ngasih value si bapak ini karena sebagai seorang unit dia kan tidak sesignifikan itu ya sebagai unit ya. Ini kita bicara unit bukan bicara core. PVP tetap tinggi, lumayan lah ya, walau tidak mendominasi. Bagaimanapun keberadaan dia itu sangat mengganggu. Terus berkeepsake, lumayan lah ya. Ini full set. PvE, nah PvE agak kurang ya unitnya ya, karena tidak guna dia unitnya ini. PvE tidak guna. Paling ini ngurangin damage rate ya, lumayan lah ya. Nambah energi ekstra dikit. PVP lebih nggak guna lagi, damage-nya cuma 300% malah. Kalau berkeepsake baru 450. Sangat-sangat tidak guna ya. Wah, berarti skip aja bang. PVP unit only sudah oke, PvE unit only, PVB unit only. Ya, betul sekali, unitnya memang tidak guna. Apalagi di PvE dan PVB. Cuman, kalian lupa ini core ya. Core value-nya tinggi sekali pak. Yang bikin dia prioritas diambil itu core, bukan efek-efek skill dia sendiri. Seperti itu. Core dia ini tinggi sekali. Kalau kalian awaken 2 kan lebih tinggi lagi. Bahkan polosnya saja sudah tinggi ya. Kalau kalian hitung-hitung, kasarnya 3 kali dari value-nya core bomb coy. Kira-kira 3 kali value-nya core bomb. Di hero side apalagi. Di taktik dungeon, kalau nggak ganti dari bom ke DK, wassalam ya, ngenanjak taktik dungeon. Belum lagi, selain dojo kan sekarang ada peak ya. Peak atau apa itu? Yang endless itu. Yang PvP baru, di C gue kurang tahu namanya. Yang kayak dojo juga. Itu kan rewardnya luar biasa ya. Itu butuh 3 tim pak. Jadi dengan ngambil ini juga sangat ngebantu. Kira-kira seperti itu. Walau unitnya jelek, tapi ini core ya, dan core-nya bagus. Sekarang pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ambil DK apa Deep Seeking A1 bang? Yang belum punya ya. Terus khusus server yang betul-betul baru, khusus yang betul-betul baru ya, khusus yang bener-bener baru, yang nggak ada modal sama sekali. Gua vote tipis ke Deep Seeking. Karena di server yang benar-benar baru, itu Deep Seeking akan bantu progres. Tapi kalau untuk yang nggak terlalu baru, kasarnya udah punya SSR plus lah ya, 1 lah, atau bahkan 2. Yang nggak terlalu baru, gue saranin skip Deep Seeking, ambil DK saja. Karena jaraknya dari comeback DK ke kerang hijau itu 2,5 bulan. Nah, kalau 2,5 bulan, kayaknya langsung ke kerang hijau saja. Terus punya core DK seperti itu. Khusus yang server agak menengah lah ya, agak menengah. Minimal ada 1-2 SSR plus buat modal grinding. 2,5 bulan masih noticeable untuk ditunggu. Setelah comebacknya DK. Tapi khusus yang betul-betul baru, yang belum ada modal sama sekali, tapi bisa ngepull si Deep Seeking, gua ngevote Deep Seeking saja. Bener-bener ini gue garis bawahi, gue ulangi lagi, khusus yang server yang betul-betul baru. Soalnya keberadaan Deep Seeking bener-bener ngebantu progres. Terus pertanyaan kedua, DK atau Deep Seeking A2? Kalau kalian sudah bertanya seperti ini, harapan gue kalian berarti udah punya dong Deep Seeking. Atau dengan kata lain, middle ke old server, ya kan? Seperti itu. Harusnya seperti itu. Kecuali kalian Sultan baru masuk, terus gue mau langsung gas A2 pak. Gue ini Sultan, gue bisa top up. Kalau memang ternyata kalian Sultan, ya full ketiganya, Deep Seeking A1, DK, dan Deep Seeking A2. Jadi pertanyaan nomor 2 ini harusnya bukan buat Sultan ya. Harusnya bukan buat Sultan. Jadi kita coret itu probability yang nanya kedua ini Sultan. Oke, nah sekarang kita balik lagi.
Orang yang udah punya Deep Seeking dan pengen Deep Seeking A2, apakah full DK atau Deep Seeking A2? Jawaban dari gua, tergantung target kalian. Kalau kalian suka bossing kayak gua, notabene bossing sekarang bukan lagi sesuatu yang ini ya, bukan lagi sesuatu yang harus dikejar. Soalnya Deep Seeking A1 itu sudah mumpuni banget untuk nge-tackle bos-bos yang ada saat ini. Paling banter ada event misalnya top damage, nah seperti itu. Itu sih yang dikejar kalau mau Deep Seeking A2. Kalau untuk arena betul sekarang oke, cuman kalau 2,5 bulan nanti setelah comebacknya si Deep Seeking A1 dengan kerang hijau saja sudah sangat mumpuni seperti itu. Makanya kalau untuk pertanyaan nomor 2, kecuali buat bossing atau event top damage, gua vote DK saja biar tim kalian lebih versatile. Dan tentunya bebas banget untuk tidak setuju, karena ini murni pendapat dari sisi gua pribadi ya kan. Hanya berbagi pendapat saja. Terus ini line up versi miskinnya. Line up versi miskin. Terus kalau espernya ini bisa Sky King, bisa. Kalau misalnya kalian punya ungu 5, si Guru Gensup atau B5 lah ya, oke lah ini sih. Cuman kayaknya enakan Sky King tetap ya. Cuman oke kalau B5 soalnya attack minus debuff-nya Guru Gensup kan udah to all kalau bintang 5. Walau cuma 1 turn, cuman udah to all. Oke lah ya. Terus ini versi sultannya. Kira-kira seperti ini biasanya full setnya. Sedangkan si TTV mau nggak mau terpaksa digantikan dengan TTM. Walaupun ada extra special protect, cuman TTM tetap lebih tinggi value-nya dibanding TTV. Kenapa? Karena orang bertiga ini bisa ngisi special protect mereka sendiri. Dan mereka bertiga ini core atau carry-nya di tim full set seperti ini. Itulah kenapa TTV tetap tidak dipakai di sini. Sedangkan kalau nanti hadir Melza, TTM diganti dengan Melza. Kenapa? Karena Melza itu revival unit juga dan extra special protect-nya jadi ya tidak semurah kayak TTV lah ya. Lebih banyak package yang bisa di-offer seperti itu. Belum lagi kalau punya revival unit, 2 orang ini jadi makin menggila dia. Hidup lagi, kombonya reset lagi ya kan? Seperti itu ya. Ini cuman versi mahalnya. Kayaknya si Melza akan keluar di banner. Cuman balik lagi sama seperti DK. Bahkan TTM juga kegencet. Untungnya denger-dengar katanya Watchdogman masuk banner. Lumayan tuh. Gua saranin Watchdogman skip saja. Awal-awal sebelum kerang hijau, Watchdogman masih bisa jadi pilihan. Cuman makin kesini sudah tidak viable lagi. Watchdogman umurnya terlalu singkat. Jadi si Watchdogman gue pribadi saranin skip saja. Lumayan buat kalian ya istirahat lah ya, ngumpulin BT kembali sama BS. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Dan terakhir mohon maaf mengingatkan besok Senin ya. Cuau.